warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Izati, NIM 19233070. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak, yaitu mengenai surat pemberitahuan atau SPT. Yang pertama, arti penting SPT. SPT tahunan tersebut merupakan pijakan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besaran pajak yang sesungguhnya dari wajib pajak. Definisi surat pemberitahuan, yaitu surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, fungsi SPT. Yang pertama, fungsi bagi wajib pajak, yaitu berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, yaitu tentang yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dikenakan PPh bersifat final dan bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT yang ketiga yaitu bagi pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha kena pajak, SPT sendiri berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang, yaitu tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi SPT yang selanjutnya yaitu bagi pemotong atau pemungut pajak. Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya. Yang terakhir yaitu bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Yang selanjutnya mengenai jenis SPT. Yang pertama yaitu SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa terdiri dari yang pertama, pajak penghasilan pasal 21, yang kedua, pajak penghasilan pasal 22, yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23, yang keempat, pajak penghasilan pasal 25, yang kelima, pajak penghasilan pasal 26, yang keenam, pajak penghasilan pasal 24 ayat 2, yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 15, yang kedelapan, PPN dan pajak atas barang mewah. Dan yang terakhir yaitu pemungut pajak penghasilan pajak pertambahan nilai. Meskipun 9 jenis pajak di atas memiliki SPT massa, format setiap formulir pajaknya berbeda-beda. Perbedaan format SPT massa ini terkait dengan tarif dan pajak objek berbeda
untuk masing-masing jenis pajak. Tak hanya format formulirnya saja yang berbeda, namun batas waktu pelaporan serta jenis SPT masa juga berbeda. Untuk SPT masa PPh, wajib pajak harus melaporkan paling lambat tanggal 20 pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk SPT masa PPN harus melaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. Yang kedua yaitu SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun oleh wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib disetujui setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan terbagi lagi dalam 3 jenis, yaitu SPT tahunan 1770, SPT 1770S dan SPT 1770SS. Yang menjadi perbedaan di antara ketiga jenis SPT tahunan ini adalah terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber lain, serta besaran wajib pajak setiap tahun. Untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan juga terbagi menjadi 2, yaitu 3 bulan SEP. Yang kelima yaitu ketentuan pokok SPT. Hal-hal pokok yang perlu dipelajari terkait SPT yaitu yang pertama, kewajiban pengisian SPT, yang kedua, bahasa SPT, yang ketiga, penandatanganan SPT, yang keempat, cara mendapatkan formulir SPT, yang kelima, batas waktu penyampaian SPT, yang keenam, perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan, yang ketujuh, wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT pajak penghasilan, yang kedelapan, kapan SPT dianggap tidak disampaikan, yang kesembilan, lampiran SPT, yang kesepuluh, penyampaian SPT, dan yang ke-11, pembetulan SPT, yang ke-12, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, dan yang ke-13, elektronik SPT. Pembahasan terakhir yaitu mengenai sanksi terkait SPT. Yang pertama, sanksi administrasi. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikannya tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi jika kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak tersebut harus melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Yang kedua, sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana memungkinkan untuk dilaksanakan dan merupakan upaya terakhir guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 39 Undang-Undang KUP yang menyebutkan apabila SPT tidak disampaikan atau SPT disampaikan oleh wajib pajak dengan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
maka dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang hingga paling besar 4 kali jumlah pajak terutang. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.